Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video ke-7 kali ini kita akan membahas dan mengetahui apa itu session. Session itu secara garis besarnya itu adalah variabel sementara yang disimpan di dalam server. Nah, jadi cuma sementara aja, itu untuk keperluan login atau misalnya lebih advance-nya lagi buat apabila ada e-commerce gitu, kayak e-commerce gitu. Chart itu maksudnya dalam session biasanya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita praktek saja. Nah, ini satu halaman ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Jadi misalnya gini, ini halaman admin. Ini kita buka lagi halaman register. Terus kita buka lagi halaman login. Oke. Nah, seharusnya apabila kita sudah login, kita tidak bisa lagi masuk ke halaman login dan halaman registrasi ini. Hanya masuknya dalam sini atau mungkin tab-tab lainnya. Kalau misalnya Facebook kan, kalau misalnya udah masuk, dia tidak bisa lagi ke halaman login atau register. Nah, sama halnya juga seperti ini. Misalnya kita belum login, belum masuk ke sebagai user, kita seharusnya tidak dapat masuk ke halaman admin. Tidak seenaknya bisa masuk ke admin tanpa login terlebih dahulu. Jadi seharusnya kita login terlebih dahulu, baru kita dapat mengakses halaman admin ini. Bagaimana cara mencari itu terjadi? Caranya adalah seperti ini. Oke, langsung saja praktek. Oke, kapan sih suatu session itu dibutuhkan? Pertama, session itu dibutuhkan ketika login. Nah, oke, login source code, login ASP-nya mana ya? Login ASP.js. Nah, ini. Nah, sudah saya tandain di sini session. Nah, untuk membuat session, kita tinggal mendeklarasikan saja sessionnya. Untuk membuat satu session, jadi tinggal gini aja, tinggal kita bikin session. Misalnya kita kasih nama sessionnya itu user login ini variabel ya. Oke, user loginnya sama dengan username dot text. Nah, jadi di dalam session user login ini ada username-nya. Jadi username ini udah login nih, masuk ke user login ini. Oke, lanjut ke admin. Setelah dicek query-nya ternyata ada dan kita sudah mengakses session, lalu masuk ke halaman admin. Sekarang kita mengset menerima session di halaman admin.cs. Nah, di sini kita bikin pas page di load. Apa yang harus kita lakukan adalah, pertama kita cek dulu dia itu sudah login apa belum. Cara ngeceknya adalah karena kita sudah membuat session tadi, maka kita cek dulu session tadi apa namanya, user login. If user session login sama dengan itu berarti kosong nih, ternyata nggak ada sessionnya, berarti nggak diterima. Jadi dia langsung respon ya direct ke misalnya login ASP. Nah, oke. Ngerti nggak maksudnya jadi gini, setelah kita login berhasil, session sudah dibuat, maka kita dapat mengakses ini. Nah, apabila kita sudah login, otomatis session sudah dibuat, maka dari itu sessionnya itu tidak kosong, tidak null. Jadi apabila tidak null, dia langsung ke load halaman admin tadi. Nah, apabila sessionnya itu ternyata kosong atau null,
dia page admin ini menolak, jadi kasih respon redirect ke halaman login. Langsung aja kita run, coba. Oke. Nah, ini dalam keadaan kita belum login karena kita sudah membuat session, maka kita tidak dapat mengakses admin tanpa login. Jadi misalnya kita admin, dia langsung otomatis ke halaman itu lagi. Coba terus, nggak akan bisa sampai dia kita masuk ke dalam ini. Nah, baru dia masuk ke admin. Nah, tapi dari admin ini masih bisa nih ke login. Nah, untuk gimana mengantisipasinya sama saja, tinggal di bolak-balik aja gitu kan. Jadi misalnya di halaman login, ini kita copy aja. Oke, login. Nah, ketika page-nya di load, user loginnya nih not, berarti dia tidak kosong, ada, berarti dia kembali ke admin, jadi nggak bisa lagi. Sama seperti di halaman register, begitu juga register, sama seperti halaman login. Salah. Oke, nah itu. Nah, sekarang kita akan membuat session destroy, atau buat logout. Nah, di admin ini untuk menghapus sessionnya, kita masuk ke admin, desain. Nah, kita di sini bikin button. Nah, button. Nah, di sini saja. Oke. Nah, buttonnya kita kasih logout. Nah, langsung saja kita masuk ke on click-nya, generate otomatis. Kalau mau dirubah silahkan, kalau mau default silahkan juga. Nah, untuk mendestroy atau menghapus sessionnya gampang, jadi tinggal di set saja session. Tadi apa namanya, sessionnya user login ya, login di set jadi sama dengan no. Nah, maka session yang tadinya ada, ketika di logout dia langsung no, langsung kita respon redirect ke misalnya login.asp. Oke, sebelum kita bikin nih satu nih label ini ya di atas. Nah, oke, kita kasih ID-nya dari label ini. ID-nya kita ubah dulu. Di source code aja. ID label ID-nya kita kasih ID-nya misalnya session. Jangan session apa ya? User aja deh, user. Nah, user. Ingat ya, user. Nah, pas di admin, pas di page load-nya juga, if session not null ini. Nah, kita kasih else. Berarti dalam keadaan user loginnya ada isinya ya. Jadi kita ganti gini, user dot text sama dengan kita kasih selamat datang siapa yang login ya, sesuai dengan session yang itu. Di session user login. Oke. Coba kita tes. Sambil menunggu saya akan menjelaskan sedikit. Nah, ini itu kalau misalnya teman-teman ada yang tahu PHP,
Ini sama dengan fungsi session destroy ya, session destroy. Oke, udah mungkin. Nah, kita mau langsung ke admin nih, admin nggak bisa, tapi kalau ke register ya bisa. Nah gitu, tapi kalau ke admin harus login dulu. Nah, makanya kita masuk ke admin, password. Nah, selamat datang admin, ini kurang spasinya bapak ya. Selamat datang admin, selamat datang admin. Oke, apabila dari admin ini kita nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa ke login, nggak mau dia kan, terus nggak bisa ke register. Beda sebelum sama berbeda dengan sebelum kita beri session. Nah, ini selamat datang admin karena kita login sebagai admin. Kita bisa login lagi sebagai ini, maksudnya AS ya, masalah login. Oke, selamat datang Ika. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.